pakai rem depan kan nggak gitu-gitu. Kalau pakai rem belakang kan agak halus. Tuh, usahakan pakai rem belakang. Di situ ada 2 motor, 2 tipe, mau yang manual atau yang matic, tinggal terserah kita mau biasa yang gimana. Yang biasa manual, yang biasa matic ya pakai matic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di Kreasi JND. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman pada saat saya membuat SIM C untuk roda 2 motor. Bagaimana prosesnya dari awal, bagaimana saya melewati ujian teori dan ujian praktek. Benar-benar saya alamin itu semua. Dan saya ingin berbagi buat kalian yang memang berniat membuat SIM C dengan cara yang benar, dengan prosedur yang benar. Tonton terus video ini, karena di dalamnya saya sisipkan tips dan trik bagaimana saya melewati itu semua. Tonton terus ya. Pada awalnya saya bingung gimana caranya nih bikin SIM. Sempat nanya-nanya sama orang, coba ya datang ke Satpas tanya. Ada juga yang bilang, wah susah ujian SIM, bakalan gagal. Ngedon saya tuh dengar kata kayak gitu tuh. Tapi karena emang hati udah mantap, udah yakin, udah siap, udah niat banget bikin SIM dengan cara yang benar, dengan prosedur yang benar, nggak nyerah saya. Malah jadi penasaran, apa bener sih bikin SIM tuh susahnya begitu. Saya nggak yakin tuh, makanya dalam hati bilang, ah nggak mungkin, kalau pasti deh kalau nggak tahu caranya. Ternyata tuh bisa jadi karena nggak tahu caranya, nggak tahu selaknya. Kalau kita udah tahu caranya, udah tahu selaknya, mudah. Oh ternyata begini caranya, begini selaknya, mudah. Buktinya saya bisa nih tuh. Dapat saya SIM C, dapat SIM C. Karena memang sebelumnya saya cari informasi dulu, saya latihan dulu, jadi tahu selaknya. Nah kalau memang kalian tuh mau cari tahu selaknya bagaimana, coba cari informasi sebanyak-banyaknya tentang contoh-contoh ujian teori SIM C. Hafalin terus, pelajarin terus itu biar keinget di otak. Selama 3 hari sebelum berangkat saya pelajarin itu terus. Nah pada saat itu saya juga sekalian nyari Satpas pembuatan SIM, tempat pendaftaran. Ketemu sama saya tuh Polres Bekasi Kota. Saya lihat ternyata saya cocok sama tempat itu, serak di hati. Akhirnya saya pilih ke sana. Setelah saya hafalin pelajaran, terus mulai deh tuh persiapan. Dari rumah sebelum berangkat saya daftar online untuk antrian kesehatan. Saya siapin dari rumah, bawa KTP asli sama fotokopinya 5 lembar. Saya bawa tuh dari rumah, berpakaian rapi, celana panjang, pakai sepatu, daripada nanti ini kan repot. Saya rapi dulu di rumah, berangkat dah dengan niat. Sampai di sana langsung ke kesehatan, tunjukin nomor antrian yang sudah saya screenshot, saya tunjukin ke petugas. Akhirnya tunggu dipanggil nomor antrian saya. Setelah itu saya disuruh, setelah selesai dari kesehatan, disuruh ke bank bayar pembayaran untuk pendaftaran. Itu biayanya 100.000. Untuk SIM C ini 100.000, murah, 100.000. Terus ditawarin asuransi 30.000. Asuransi ini asuransi 30.000 selama 5 tahun. Bayangin, murah. Bagi saya penting ini, saya ambil. SIM C nya 100.000, kesehatan, cek kesehatan 25.000, asuransi 30.000, total 155. Masih murah buat saya, buat kita masih murah. Yang memang mau cari jalur yang benar sih murah, 155. Saya bawa duit lebih dari segitu buat jajan, buat ongkos juga. Dari situ saya dikasih formulir buat isi data diri sesuai KTP, dan juga ada nomor kontak darurat, nama kontak darurat, berikut alamatnya, nomor handphonenya. Penting tuh bawa di rumah, persiapin dulu tuh saudara kita atau kerabat kita catat dulu alamat rumahnya, berikut nomor handphone buat diisi. Itu buat nomor kontak darurat. Setelah itu masuk ke ruangan data, pengambilan data seperti sidik jari, tanda tangan digital, itu di KTP elektronik kita dilihat itu. Nah itu penting. Kenapa saya bilang dari KTP elektronik penting itu, yang kita buat waktu itu di kelurahan atau di tempat
kalian tuh yang ada screening mata, sidik jari, itu KTP elektronik yang itu. Dari situ diarahin ke ujian teori. Nah ini ujian teori ini penting nih. Di situ dikasih waktu 15 menit untuk 30 soal. Semua sama, semua peserta itu sama. 30 soal selama 15 menit. 1 soal itu sama juga 30 detik. Kita harus bisa jawab. Mau benar mau salah, mau diisi apa enggak, kalau udah 30 detik udah ganti soal. Rugi kita kalau nggak diisi, sayang nilainya jadi salah kalau kita nggak isi. Nah, saya salah 5 dari 30 soal, skor saya 25. Masih bersyukur masih bisa lolos. Itu salah 5 tuh yang gara-garanya yang 3 itu karena nggak keisi, kelewat waktunya. 3 soal saya kelamaan mikir, akhirnya salah. Yang 2 soal ini karena memang saya salah pilih, akhirnya salah. Tapi masih bisa karena skor saya 25. Karena di sana tuh minimal skor yang benar itu 21. Salah 9 masih boleh. Kalau di bawah 21 itu dinyatakan gagal, suruh ngulang minggu depan. Setelah lulus dari ujian teori diarahkan ke ujian praktek. Nah, di ujian praktek saya gagal tuh, suruh ngulang akhirnya. Bagaimana visualnya ujian praktek? Saya tampilkan visual berikut ini. Nah, ini adalah contoh gambar jalur U-turn praktek ujian SIM C. Kalian akan melewati jalur ini. Kegagalan saya waktu itu adalah saya menikungnya tuh tetap di tengah jalur. Main tikung aja di tengah jalur. Tanpa sadar roda belakang saya mendekati situ terdalam, di situ ada patok. Akhirnya jatuh itu patok. Gagal, saya disuruh ngulang minggu depan. Nah, pada saat saya mengulang, saya coba dengan cara yang lain. Sebelum saya melakukan putaran U-turn, roda depan saya arahkan ke sisi terluar, yaitu sisi kiri. Karena putar baliknya ke kanan, berarti sisi terluarnya ada di kiri. Di situ saya ikutin terus. Saya dekatin roda depan di sisi terkiri tanpa peduliin roda belakang. Saya ikutin terus roda depan. Terus sampai saat jalur terakhir, tikungan terakhirnya di tengah jalur. Dan ternyata dengan cara itu roda belakang tetap di tengah jalur, tidak mendekati sisi terdalam, akhirnya aman. Akhirnya saya bisa lewatin jalur itu. Caranya itu di saat mau nikung, roda depan arahkan ke sisi terluar, ikutin aja tuh garis. Usahakan kita bisa lihat spakbor depan tuh, roda depan kita bisa lihat. Ikutin itu garis sampai posisi terakhir kembali ke tengah jalur. Ya otomatis roda belakang tetap di tengah. Nah, itu tadi visual U-turn yang saya buat. Karena di sana tuh waktu di lapangan praktek saya nggak boleh merekam, kan dilarang untuk merekam. Saya nggak berani, kecuali dapat izin baru saya berani. Kalau nggak dapat izin saya nggak berani merekam. Akhirnya saya buat visual seperti tadi. Buat gunanya sih biar kalian paham maksudnya seperti apa. Nah, untuk angka 8 tuh nggak beda jauh. Kalau kita mau belok ke kiri, usahakan ban depan ada di sisi mendekati garis terluar di kanan, tapi jangan sampai kena patok. Gunanya biar ban belakang tuh tetap di tengah jalur, nggak ke kiri nggak ke kanan. Kalau nggak tuh kita kena patok, di kiri ada patok, di kanan ada patok. Begitu juga mau balik juga ada patok juga itu. Tetap aja mau balik ke kanan, mau putar ke kanan, berarti ban depan ada sisi kiri, biar ban belakang tetap di tengah. Begitu aja sih sebenarnya. Seperti U-turn, cuman bedanya ini angka 8. Ada juga zigzag, itu bisa, kalian bisa. Yang penting intinya tuh jangan menyerah. Kalau kalian yakin itu bisa. Jangan pikir nggak bisa dulu, yakin bisa. Kalaupun gagal nggak apa-apa, bisa ngulang kok minggu depan. Kegagalan kan keberhasilan yang tertunda, itu aja sih. Yakin
Jadi kan buat pengalaman juga, buat pelajaran kita nanti. Kita udah bisa tahu teorinya seperti apa. Jadi inget tuh kalau kita di jalanan, oh iya ini nggak boleh nih. Dia kan ada zebra cross, kita nggak boleh ngelewatin zebra cross. Ada batasnya kendaraan, zebra cross itu buat pejalan kaki. Kan ada juga yang serampangan. Udah tahu garis zebra cross, berhenti di lampu merah, bukan di garis di belakang garis, malah di zebra crossnya. Itu yang salah. Buat pelajaran kita sebenarnya, buat keselamatan kita di jalan raya. Penting itu buat kita juga. Ya, mudah-mudahan aja nih apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Jadi persiapkan diri dulu sebelum ujian, kita ngikutin ujian bikin SIM itu 3 hari sebelumnya pelajarin deh tuh, jangan mikirin macem-macem, pelajarin aja dulu. Terus sambil persiapan diri, keuangan kita harus punya minimal, kalau memang mau lebih ya 200 ya. Oke, kalian bisa persiapkan diri tuh keuangannya berapa, karena SIM aslinya tuh cuma 155, berarti kan bawanya lebih kalau buat ongkos sama buat makan, buat jajan. Jadi gitu KTP asli bawa, fotokopi KTP bawa minimal 5, bawa 10 juga nggak apa sih buat cadangan. Yang penting daripada kita ngantri di sono, ngantri di sana tuh fotokopi kan banyak orang. Itu berangkat pagi-pagi biar nggak terlalu banyak antrian. Itu aja sih sebenarnya yang bisa saya sampaikan buat kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini menyinggung kurang pantas, saya mohon maaf. Niatnya sih sebenarnya bukan untuk ngajarin atau bukan untuk sok tahu. Ini niatnya cuma buat berbagi pengalaman buat kalian yang memang berniat bikin SIM dengan benar, dengan prosedur yang benar. Itu aja sih, karena kita tuh kalau dapat SIM dengan cara benar, bangga loh. Itu aja sih, bangga ya. Mudah-mudahan kalian tuh bisa dapat SIM ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.